tanpa disadari punya pengalaman dibully atau membuli. Salah satu kebiasaan buruk yang nampaknya sudah menjadi kultur. Teringat pada saat hari pertama gue memasuki sekolah dasar. Saat itu gue mendapatkan tindakan bullying yang saat itu juga mampu menyadarkan diri gue bahwa satu-satunya hal yang mampu mengatasi tindakan bullying ya hanya dengan cara melawan. Saat itu gue sekolah di salah satu sekolah swasta terbaik di daerah Menteng, Jakarta Pusat, di mana seluruh anggota keluarga presiden pertama sampai presiden kedua sekolah di situ. Dan yang perlu digarisbawahi, saat itu sekolah terbaik pun tidak menjamin seorang anak akan selamat dan aman dari tindakan bullying. Di hari pertama gue sekolah, botol minuman gue udah dirampas, airnya dibuang, botol gue diinjak dan dibuang ke tempat sampah. Jalan sedikit diselengkat, jalan sedikit diejek. Sampai pada akhirnya gue masuk di momen setelah gue upacara bendera, gue masuk kelas, tiba-tiba perut gue ditendang. Dan sampai dengan detik ini gue masih hafal betul nama anak yang ngebully gue. Bram namanya. Emang Bram anak Setelah kejadian itu, gue gak sabaran untuk pulang ke rumah. Gue pengen ngadu ke bokap gue, dengan harapan bahwa bokap gue akan menjadi pahlawan gue dan akan ngebelain gue. Tapi kenyataannya, bokap gue bilang, Lev, jika permasalahan ini gue aduin ke wali kelas lu, percayalah, bahwa seterusnya lu hanya akan menjadi anak yang pengecut, pecundang, dan pengadu. Dia udah main fisik. Besok, lu masuk sekolah, sebelum lu masuk kelas, samperin dia, jangan banyak ngomong, lu hantam dia. Lu sikat dia sampai dia jatuh. Jangan kasih dia berdiri. Dan jangan berhenti sebelum guru yang berhentiin lu. Kalau bapaknya ikut-ikutan, percayalah, gue akan ikut turun dan ngebelain lu. Lo usah takut. Dan esokan harinya gue lakukan persis seperti apa yang bokap gue bilang di hari sebelumnya. Singkat cerita, berakhirlah permasalahan tersebut di ruang guru dan ditutup oleh maaf-maafan. Lalu setelah kejadian itu gak ada satu orang pun yang ngebully gue lagi. Gak semua orang tua sama seperti orang tua gue. Gak setiap anak sama seperti gue. Dan gue gak tahu ajaran yang diajarkan oleh orang tua gue itu benar atau tidak. Tapi pada kenyataannya itu berhasil membentuk karakter gue sampai dengan detik ini. Dan ajaran tersebut yang nantinya akan gue turunkan ke anak gue kelak. Saat gue besar, gue baru sadar bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang bisa menjamin keselamatan diri lu terhadap apapun yang akan menimpa diri lu selain diri lu. Terakhir, di dalam proses pendewasaan diri kita, pelan tapi pasti kita akan tahu bahwa hanya ada 3 hal yang mampu membuat diri kita diperhitungkan. Pertama adalah otak lu, kedua adalah uang lu, dan ketiga adalah nyali lu.